Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita sampai ayat keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman percaya dengan apapun yang diturunkan kepada engkau. Engkau di sini siapa, Bu? Engkau di sini siapa? Rasulullah. Beriman dengan apapun yang diturunkan kepada Rasulullah. Yang diturunkan kepada Rasulullah apa? Ya. Yang diturunkan kepada Rasulullah ada dua. Apa dan apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis. Jangan pernah mengatakan bahwa Al-Quran dari Allah, hadis dari Rasulullah, ini keliru besar. Ini salah total. Al-Quran dari Allah, hadis juga dari Allah. Inni utitul Quran, kata Nabi. Aku diberi Al-Quran. Titik apa koma? Masih koma. Apa? Terusannya apa? Utitul Quran. Aku diberi Al-Quran. Terusannya? Wa misluhu ma'ahu. Dan aku juga diberi yang mirip-mirip Al-Quran. Yang sama dengan Al-Quran. Berarti Al-Quran dengan hadis sama. Sama-sama apa? Sama-sama dari Allah, sama-sama wahyu, apalagi sama-sama menjadi kafir kalau kita tolak. Nolak satu ayat kafir, nolak satu hadis kafir. Jangan bilang nolak satu ayat kafir, nolak satu hadis setengah kafir. Ini enggak benar. Sama-sama dari Allah. Apalagi? Sama-sama wajib kita taati kalau berupa perintah. Perintah Al-Quran wajib kita taati. Perintah hadis wajib kita taati. Oh, mungkin begini. Perintah hadis wajib kita taati. Perintah Al-Quran lebih wajib lagi. Betul apa salah? Salah, sama. Enggak ada lebih. Sama persis. Gitu. Larangan dalam Al-Quran haram. Larangan dalam hadis lebih haram, atau yang di Al-Quran lebih haram, ini pun salah. Sama-sama. Apalagi? Sama-sama keluar lewat lisan Nabi. Sama. Al-Quran lewat lisan siapa? Lisan Nabi. Hadis juga lewat lisan Nabi.
Emang para sahabat dengar Al-Quran langsung dari Jibril kan? Tidak. Lewat Nabi sama. Ya. Lalu bedanya apa kok sama semua? Nah, masa nggak ada bedanya Al-Quran dengan hadis? Bedanya apa kok jadi sama semua? Apa bedanya? Masa nggak ada bedanya? Bedanya tentu ada. Apa? Ya, lafat-lafatnya bedanya di situ. Lafat Al-Quran mukjizat bukan? Mukjizat. Lafat Al-Quran mengandung mukjizat. Kalau kita bacakan di depan orang yang sedang sakit panas, terutama terkena bisa binatang, apa istilahnya? Namanya apa? Kita bacakan ayat-ayat Al-Quran di hadapan orang yang sedang sakit, terutama sakit panas yang diakibatkan bisa binatang, atau dia kesurupan, kemasukan jin. Ruqyah. Ruqyah. Kalau kita bacakan, insya Allah sembuh dengan izin Allah. Panasnya akan turun, jinnya akan keluar, insya Allah. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Kalau dibacakan hadis, tidak. Maka kalau ada yang kesurupan, jangan bacain hadis, Bu, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Karena lafaz hadis tidak mengandung mukjizat. Yang mengandung mukjizat itu lafaz Al-Qur'an. Itu bedanya. Apalagi? Lafaz hadis boleh, lafaz hadis boleh berubah. Maka hadis-hadis riwayat Bukhari, hadis-hadis riwayat Muslim, padahal hadisnya sama persis tuh tentang ruqyah atau tentang 70.000 kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di riwayat Bukhari dengan riwayat Muslim beda. Ada wanya di sini ganti fa. Ya nggak sama persis plek. Tapi ada perbedaan. Boleh apa tidak? Boleh. Bahkan ketika diterjemahkan masih disebut hadis. Kan sering saya tanya ibu dulu kan ya, di awal-awal pelajaran tafsir, kalimat Islam dibangun atas 5 perkara. 1, syahadat. 2, sholat. 3, puasa, dan seterusnya. Ini hadis bukan? Hadis, ya kan? Tidak boleh dipersiapkan perjalanan kecuali menuju 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini hadis bukan? Hadis. Mencari ilmu wajib bagi seluruh muslim. Hadis bukan? Hadis. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis bukan? Hadis. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Quran bukan? Bukan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bukan Al-Quran. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ini bukan Al-Quran. Al-Quran tidak bisa dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah sudah bukan Al-Quran lagi. Itu namanya terjemahan, terjemah ayat. Kalau itu Al-Quran, ya baca itu aja. Kalau sholat, Allahu Akbar, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah. Enggak sah sholat kita. Itu bukan Al-Fatihah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Ini bukan Al-Fatihah. Tetapi kalau setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, itu hadis.
Paham ya? Nah, bedanya itu aja. Secara lafaz, secara mukjizat, kemudian ibadah-ibadah yang memang harus membaca ayat-ayat Al-Quran. Kan banyak ayat-ayat Al-Quran yang harus dibaca dalam ibadah. Hadis tidak, kecuali hadis-hadis tertentu ya. Adapun secara isi sama persis. Dan jangan pernah mengatakan Al-Quran ini secara isi lebih besar dari hadis. Ini keliru. Kan sering kita dengar hadis berisi hal-hal besar, sabda Nabi kan. Al-Quran berisi hal-hal yang lebih besar lagi. Ini salah. Sekarang saya nanya, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, ini hal yang kecil apa besar? Besar sekali. Ada di Al-Quran apa ada di hadis? Ada di hadis. Di Al-Quran nggak ada subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Nah sekarang mau masuk kamar orang tua harus ngetuk pintu dulu, terutama dalam 3 waktu. Habis isya, menjelang subuh, dan di siang hari. Ya, ini kan lebih besar mana dengan subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat? Tentu lebih besar subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat ya kan? Yang tadi ada di hadis, yang ini ada di Al-Quran. Di surat An-Nur ya kan? Nanti cari ya, ayat berapa? Pokoknya An-Nur lah ya. Nah, ntar cari sendiri ya, cari di rumah. Ada perintah Allah kepada anak-anak yang ingin masuk kamar orang tuanya atau orang dewasa, mungkin kamar kakaknya gitu ya, kamar abangnya, suruh ngetuk dulu, minta izin dalam 3 waktu itu ya. Adapun orang dewasa ketika masuk kamar orang lain ya selalu harus minta izin. Selalu harus minta izin. Kalau anak-anak 3 waktu itu. Ini kan hal sepele dibanding dengan subuh 2 rakaat. Kenapa yang ini ada di Al-Quran, yang ini ada di hadis? Maka batallah orang yang mengatakan bahwa Al-Quran berisi tentang hal-hal besar, hadis berisi tentang hal-hal kecil. Salah. Yang benar adalah baik Al-Quran dan hadis, dua-duanya berisi tentang hal-hal besar. Ya, hanya berlebih dan berkurang. Ayat ini lebih besar dari ayat ini, surat ini lebih besar dari surat ini. Ada. Wa ma unzila min qablik, dan beriman dengan apapun yang diturunkan kepada sebelum engkau. Sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad siapa? Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud. Apapun yang Allah turunkan kepada mereka, wajib kita percaya bahwa ada firman Allah dalam kitab suci yang dikumpulkan dalam kitab Zabur, wajib kita percaya. Kitab Taurat, kitab Injil, suhuf Ibrahim, suhuf Musa, wajib kita percaya. Berarti Nabi Musa dapat 2. Biasanya kan masing-masing dapat 1. Nabi Muhammad Al-Quran, Nabi Isa Injil, Nabi Daud Zabur, Nabi Ibrahim suhuf. Adapun Nabi Musa dapat 2. Apa dan apa? Taurat dan suhuf.
kan ada kalimat suhufi Ibrahim wa Musa, berarti Ibrahim dan Musa dapat suhuf. Sementara Nabi Musa juga dapat Taurat. Berarti ini salah satu keistimewaan Nabi Musa. Dapat Taurat juga, dapat suhuf juga. Dan nama paling banyak di dalam Al-Quran, nama siapa? Nama Musa. Nama Muhammad SAW kalah banyak. Kalau nggak percaya dihitung. Ya, ada berapa kata Muhammad dalam Al-Quran? Tidak sebanyak Musa. Wa idh qala Musa liqaumihi ya Musa, ya Musa, ini banyak sekali. Belasan, mungkin puluhan ya. Kata Muhammad tidak sebanyak itu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'a sedikit. Secara nama, tapi secara domir, apa hu, apa anta, apa huwa, lebih banyak. Secara domir lebih banyak. Ya, ya seperti ini kan. Di sini ada kata-kata Muhammad enggak? Ayat keempat. Enggak ada. Tapi tentang beliau ada enggak di sini? Ada. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Kanya di sini adalah Rasulullah. Wa ma unzila min qablika. Kanya di sini adalah Rasulullah. Ini satu ayat aja ada dua. Tetapi kata-kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit dibanding dengan kata-kata Musa. Ya. Wajib kita imani. Tidak boleh kita tolak. Tapi tidak perlu kita apa? Injil, Taurat, Zabur, Suhuf tidak perlu kita pelajari, tidak perlu kita baca, tidak perlu kita fahami. Cukup Al-Quran dan Sunnah. Mana dalil? Umar pernah memegang lembaran-lembaran Taurat dan Injil, dibaca-baca oleh Umar. Umar termasuk sahabat yang bisa baca, tidak seperti Rasulullah, tidak seperti Abu Hurairah. Ya. Kan tidak banyak manusia yang bisa baca di hari itu. Bisa membaca tidak merupakan kebutuhan pokok, tidak seperti hari ini. Hari ini nggak bisa baca, kacau ya. Jalan dikit ada tulisan, ya kan? Bergerak sedikit ada tulisan, ada petunjuk jalan. Zaman itu nggak perlu amat. Tulisan itu hanya ada di kitab-kitab, di buku. Sekarang kan di mana-mana. Ya. Nah, ketika Umar memegang lembaran-lembaran Taurat dan Injil, Nabi perintahkan kepada Umar untuk buang. Ya. Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, lau nazala fikum Musa summa taba'tumuhu wa taraktumuni la dalaltum. Demi Allah, seandainya Musa turun di tengah-tengah kalian, lalu kalian mengikuti Nabi Musa dan meninggalkan syariatku, maka sesat, la dalaltum, niscaya kalian akan sesat. Lihat, mengikuti seorang Nabi Musa kalamullah sesat. Kalau Rasulullah SAW sudah diutus, kalau dengan cara meninggalkan syariat Nabi Muhammad sesat, itu mengikuti Nabi Musa. Gimana mengikuti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Hambali? Lebih sesat lagi kalau dengan cara meninggalkan sabda Nabi. Kan banyak hari ini lebih tentram dengan pendapat Imam Syafi'i daripada hadis.
lebih memilih pendapat Syekh Albani, Syekh bin Baz daripada hadis. Ini rusak serusak-rusaknya. Ya. Apalagi ucapan yang bukan imam, bukan ulama. Dia lebih tentram mengikuti nenek moyangnya daripada hadis. Dia lebih takut tidak mentaati apa yang menjadi petuah nenek moyangnya daripada hadis. Kalau sampai dia lupa kemana-mana bawa peniti padahal sedang hamil, ketakutan dia. Padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah menyuruhnya, ini nenek moyangnya yang menyuruhnya. Ya, dan itu banyak terjadi saudara-saudara kita. Salat mereka, puasa mereka, tetapi lebih taat kepada nenek moyangnya daripada Allah dan Rasulnya. Waliyadubillah. Ya, ini pelajaran bagi kita. Jangan pernah mengikuti siapapun kalau bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu buat apa terhadap Injil, Taurat, Zabur? Cukup sekedar nama dan kita imani bahwa itu ada, pernah ada. Tidak perlu lagi kita buka-buka. Ini yang banyak menggoda sebagian pelajar. Misalnya ketika ingin tahu tentang 7 pemuda yang tidur di goa selama berapa? 300 tahun. Al-Quran cuman menyebut kisah mereka dalam 3 ayat yang tidak terlalu panjang. Tentu nggak lengkap kan? Orang cuma 3 ayat, itu pun tidak terlalu panjang. Hanya dikatakan mereka lari membawa agamanya dari kekejaman bangsawan yang kafir di kerajaan itu. Ini anak-anak muda, anak-anak para pejabat. Kemudian mereka beristirahat, ya, ditemani oleh anjingnya. Mereka tidur bolak-balik, ya. Kemudian Allah bangunkan mereka setelah 300 tahun. Udah, ya. Itu guanya di mana, di daerah mana, negara apa, namanya siapa saja, ya, gak dijelaskan, gak ada dalam Al-Quran. Maka sebagian mereka penasaran, di mana ya, siapa mereka itu ya. Maka akhirnya mereka buka-buka Taurat, buka-buka Injil, Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dibuka-buka, ada, banyak, lengkap. Tapi kan bukan dari Allah, nggak ada jaminan itu dari Allah. Kan Taurat dan Injil itu sudah ditambah, dikurang, ditambah, suka-suka mereka. Tidak dengan Al-Quran. Allah jamin Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan az-zikr dan kami sendiri yang akan menjaga keasliannya. Sampai hari ini tidak ada satupun manusia yang berhasil memasukkan 1 ayat, jangankan 1 ayat, 1 kalimat, 1 huruf. Wow misalnya, kan gampang banget tuh masukin wow, wa. Tidak bisa, tidak sanggup. Allah telah jaga. Adapun Taurat dan Injil tidak. Memang lengkap, tapi tulisan siapa itu? Ada Dikianus, Maxivianus, ini, kemudian perjalanan mereka istirahat di mana, tidurnya begini, banyak sekali. Menarik memang. Tapi betul itu dari Allah? Apa tulisan para pendeta, para pastor? Kita nggak tahu.
Maka apa yang ada di Taurat dan Injil, masih ingat Bu pelajaran tafsir awal-awal kita? Apa yang ada di Taurat dan Injil dibagi tiga. Satu, apa? Satu, Cuma tahu bilangannya doang tiga, nggak tahu isinya. Apa yang ada di Taurat dan Injil sekarang ini dibagi tiga. Satu, yang pasti benarnya, pasti. Jangan dikira seluruh isi Taurat dan Injil salah semua. Masih ada yang benar. Dan itulah betul-betul firman Allah yang Allah firmankan lewat Jibril kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Entah berapa ayat kita nggak tahu. Misalnya Taurat atau Injil mengatakan manusia pertama adalah Adam. Istrinya bernama Hawa. Mereka berdua diusir dari surga karena mendekati pohon larangan. Nah, tentu kita katakan itu pasti benar. Tahu dari mana? Ya sama dengan Al-Quran. Sama dengan Al-Quran masuk salah. Ya, Rasul pertama Nuh misalnya, benar. Nabi Musa memiliki mukjizat yaitu tongkat. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Benar. Gitu. Yang kedua, yang pasti salahnya. Yang pasti salah, nggak mungkin benar. Tahu salah dari mana? Ya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah kan pasti benar. Ini kok bertentangan? Ya salah. Seperti Nabi Isa dibunuh kemudian disalib. Disalib tujuannya untuk menebus dosa-dosa umat Kristiani. Tentu ini batil, ini salah, ini dusta. Wajib kita dustakan. Ya. Ada kisah yang sangat menjijikkan ada di Taurat. Ya. Katanya Taurat atau Injil saya lupa. Katanya ketika umat Nabi Lut habis karena diazab, habis sehabis-habisnya, maka manusia tinggal Nabi Lut dan 2 putrinya. Kaum laki-laki habis semua. Manusia tinggal Nabi Lut dan 2 putrinya. 2 putrinya ini berkata, kalau kita begini terus lama-lama habis manusia. Ya iya kan? Habis kan nanti lama-lama mati. Sedangkan kan Nabi Lut menikahi putrinya nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Maka si kedua putrinya ini sepakat, kita bikin ayah kita mabuk. Nah, dikasih minuman mabuk, khamr. Akhirnya mabuk, akhirnya menzinai anaknya, akhirnya hamil demi berlangsungnya manusia. Ini menjijikkan sekali kisah ini. Ada di kitab suci katanya. Betapa bodohnya Tuhan Allah untuk melangsungkan berlangsungnya keturunan manusia mesti pakai cara yang menjijikkan seperti itu. Ya. Bahkan ada satu surat Yehezkiel namanya, itu hampir-hampir kita sulit membedakan ini ayat suci apa buku porno. Sulit kita membedakan. Ya. Nah itulah apa yang ada di Taurat dan Injil. Yang kedua, yang pasti salahnya. Yang pertama apa tadi? Yang pasti benarnya.
Yang terakhir, yang ketiga. Nah, ini dia. Yang ketiga yang kita nggak tahu ini benar apa salah, nggak tahu. Mau bilang benar di Al-Quran nggak ada, mau bilang salah, ya kalau salah, kalau benar. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi, la tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'a. Jangan kalian benarkan semua, jangan kalian salahkan semua. Ya. Apa misalnya? Qabil, Habil, Israel. Ini ada di Taurat dan Injil. Di Al-Quran dan Sunnah tidak ada. Kalau penasaran, ibu boleh cek di Al-Quran. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sampai terakhir An-Nas. Ada nggak kata-kata Qabil, Habil, Israel? Tidak ada. Termasuk di hadis-hadis Nabi, nggak ada. Di ayat Al-Qur'annya ya, bukan di catatan kaki. Catatan kaki depak ada itu. Abang membunuh adiknya, abangnya namanya Qabil, yang dibunuh namanya Habil. Bahkan istrinya ada Iklimah, ada Labuda. Ini nggak ada di Al-Qur'an, nggak ada di hadis. Ada di Taurat dan Injil. Boleh kita benarkan anaknya Nabi Adam, abang membunuh adiknya itu, Qabil membunuh Habil, boleh? Tidak boleh. Oh, kalau begitu kita tolak, kita salahkan. Jangan juga. Ya kalau salah, kalau benar. Nah, ini istilah para ulama apa? Tawakuf. Tawakuf. Diem saja. Udah diem saja. Jangan menolak, jangan menetapkan. Jangan ikut-ikutan ngomong Qabil Habil. Nah, kecuali dalam rangka menerangkan bahwa istilah Qabil dan Habil bukan istilah yang ada dalam Al-Quran, tetapi istilah, apa istilahnya dulu? Israelian. Kitab tafsir yang paling sedikit Israiliyatnya setahu saya, wallahu alam, Ibnu Katsir ini. Di awal beliau sudah mengatakan, saya usahakan tidak ada Israiliyat di kitab tafsir saya. Ya, namanya manusia ya. Ada juga akhirnya, tapi sedikit sekali dibanding dengan kitab-kitab tafsir yang lain. At-Tabari misalnya yang besar kan, Al-Qurtubi, apalagi Ibnu Katsir, Jalalain. Oh, itu banyak sekali kitab-kitab tafsir yang selamat dari Israiliyat, sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Yang paling sedikit, wallahu a'lam, Ibnu Katsir yang kita pelajari ini. Ya. Karena ya tadi para pelajar itu kadang penasaran, tergoda. Kok kurang lengkap, segini doang ceritanya. Ya. Ya, anak-anak itu kan kalau nggak lengkap kan penasaran ya. Kok ceritanya begitu doang? Kisah tentang Nabi Lut, kisah tentang Nabi Daud, kok cuman segitu? Ya. Lalu penasaran, mencari sumber lain. Tidak boleh. Udah segitu ya segitu. Nah, kisah-kisah dalam Al-Quran itu tujuannya apa sih, Bu? Kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis, tujuannya apa? Untuk pelajaran, untuk diambil ibrahnya, hikmahnya. Beda dengan novel, cerpen. Tujuannya apa? Ditulis tujuannya apa? Untuk dinikmati. Kan nikmat tuh. Ibu baca novel, cerpen, jalan ceritanya, alur ceritanya kan enak, bikin penasaran ya kan? Apalagi kalau bersambung, penasaran ya. Jangan sampai besok nggak nonton lagi sinetron bersambung ya kan? Nah itu bikin penasaran, menikmati jalan ceritanya. Nggak ada pelajaran. Bohong itu yang bilang pelajaran. Ini kan pelajaran. Yang jahat akhirnya begini, yang nggak jahat akhirnya bahagia. Bohong. Mosok mau tahu kehidupan
jahat nggak jahat aja pakai nonton sinetron, ya. Nggak nonton sinetron kita juga tahu. Orang jahat ya biasanya akan berakhir dengan keburukan. Orang jujur, orang amanah, suka membantu, suka menolong, insya Allah akan berakhir dengan kebaikan. Kita semua tahu itu. Ya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin terhadap akhirat. Ibu yakin, Bu? Yakin. Jangan sampai ada keraguan. Yakin doang? Nah, banyak dari kita yang yakin doang. Yakin sekali. Kalau harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, nanti akan kita paneni nanti di akhirat. 1 menjadi 7, 7, 70, 100, 700, dan ribuan kali lipat, kita yakin betul. Tetapi kenapa mau sedekah masih berat? Kadang-kadang ya kan, mau menolong orang masih berat. Kadang-kadang ketika kita menolong orang yang ditolong kurang ajar, nyesel kita. Padahal pahalanya hilang nggak, Bu? Ibu nolong orang, dari dia nggak punya kerjaan, masih lontang-lantung, ya, ditampung di rumah ibu, dibiayai, bahkan dileskan, disekolahkan, sekarang jadi kaya. Dimintain tolong, dia nggak mau nolong. Kesel ibu, sakit hati. Ya, ada rasa nyesel dulu bantu, sekarang jahat misalnya. Pahala ibu hilang? Tidak hilang. Tidak hilang walaupun kita kesel. Pahala ibu akan hilang justru ketika ibu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Sedekah itu akan hilang pahalanya kalau diungkit-ungkit dengan menyakiti dia yang bersangkutan. Dasar bocah nggak tahu diri, nggak tahu diuntung. Kalau nggak ada saya dulu kamu makan apa? Keluar kalimat itu, hilang pahalanya. Hilangnya seperti apa? Seperti debu pasir yang ada di atas batu yang licin. Fa'asabahu wabilun, lalu diterpa hujan deras yang luar biasa. Fatarukahu solda, habis sehabis-habisnya. Ini pahala bagi orang yang menolong orang, sedekah, tapi kemudian dibangkit-bangkit dengan menyakiti, dengan cacian, makian, sumpah serapah. Oleh karena itu hati-hati. Walaupun ibu sakit hati karena yang kita tolong ternyata akhirnya malah jahat sama kita, tahan mulut kita. Ya, tahan mulut kita. Jangan sampai pahala kita habis. Ya, sebelum kita bersoal jawab, saya bacakan beberapa riwayat. Salasatun yu'tuna ajrahum marratain. Yu'tuna ajrahum marratain. Sabda Nabi ini, ada 3 orang yang mendapat pahala double. Kalau tidak salah dulu pernah kita bahas. Ada 3 orang, setiap kali dia sholat, puasa, ibadah, yang lain dapat 1000, dia dapat 2000. Yang lain dapat 1 juta, dia dapat 2 juta. Selalu double. Itu ada 3 orang. Siapa yang pertama? Nggak tahu? Hadis ini dibawakan oleh beliau dalam rangka menafsirkan wa ma unzila min qablik. Yang pertama, orang yang beriman kepada Nabi Musa, orang yang beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dia orang Yahudi, dia orang Nasrani. Begitu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, akhirnya dia masuk
masuk Islam. Jadi dengan kata lain, ahlul kitab, Yahudi atau Nasrani yang masuk Islam, pahalanya double. Ibu beri kabar gembira kepada orang-orang Nasrani, Yahudi barangkali nggak ada di Jakarta ini ya. Banyak orang-orang Kristen Nasrani di kiri kanan kita. Saudara ibu, tetangga ibu. Ibu punya tetangga atau saudara ya, Nasrani, kasih tahu hadis ini ya. Mbak Yu mau dapat pahala double nggak? Oh mau dong, masuk Islam gitu. Kalau saya cuman satu, Mbak Yu dua, gini ya. Mengajak orang lain masuk Islam adalah perbuatan mulia yang luar biasa. Ini jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Ajak, perkara dia masuk Islam atau tidak urusan Allah, itu hidayah. Tapi kan ada jalan, ada cara. Jangan kita diamkan saja, tentu harus ada cara. Kita ajak, kita kasih bacaan, kita kasih rekaman ceramah misalnya. Harus ada cara, ada jalan kan? Nggak bisa kan kita doakan saja. Ada jalannya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang juga akan mendapatkan pahala double. Sekarang nggak ada. Orang kedua ini nggak ada. Atau sedang tidak ada ya. Mungkin 300 tahun lagi, 400 tahun lagi, 500 tahun lagi akan muncul lagi. Entah kapan, pasti akan muncul lagi. Siapa? Orang yang memiliki budak perempuan. Budak tahu Bu ya? Budak, betul-betul budak. Bukan budak gelis, budak keneh, bukan ya. Jadi betul-betul budak, hamba sahaya. Seorang laki-laki yang mempunyai budak perempuan, lalu budak kini ditarbiyah, dididik. Setelah itu kemudian dimerdekakan, setelah itu dinikahi. Laki-laki seperti itu dia akan mendapatkan pahala double. Punya budak perempuan, dididik, dimerdekakan, terakhir dinikahi. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini juga sedang tidak ada. Nanti akan ada lagi, pasti entah tahun berapa. Yang ketiga, budak itu sendiri. Budak ini taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia sholat, dia puasa, dia melakukan ketaatan-ketaatan, dia jauh dari zina, khamar, judi dan seterusnya. Dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia juga taat kepada tuannya. Berarti budak taat kepada tuan adalah wajib. Bahkan ketika dia taat kepada tuannya dan taat kepada Allah dan Rasulnya, pahalanya double. Ini salah satu keutamaan sabar menjadi budak. Bolehkah budak lari dari tuannya? Tidak boleh, haram. Aturan Islam ini haram. Ya. Maka budak harus taat kepada tuannya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Perang. Nggak ada jalan lain kecuali perang. Kita, bangsa Indonesia, negerinya kaum muslimin, perang melawan Singapura misalnya.
Singapura kalah. Maka laki-laki Singapura, perempuan Singapura dibikin budak, dibagi-bagi ke kaum muslimin Indonesia. Jangankan gedungnya, lautnya, uangnya, emasnya, peraknya, wanita-wanitanya aja dibagi-bagi. Ya, maka Indonesia, negeri Indonesia, kaum muslimin Indonesia, detik itu juga, hari itu juga langsung menjadi kaya raya. Inilah jihad. Ya, tanpa perang nggak bisa. Ya siapa yang mau? Ya, ibu saya beli 3 triliun suruh jadi budak, mau nggak? Tentu nggak mau, ya kan? Harus dengan jalan peperangan. Tanpa peperangan ya orang nggak mau. Ada sebagian orang mempelajari Taurat dan Injil untuk mengajak orang kafir masuk Islam. Apakah boleh? Boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Apa? Syarat pertama, dia sudah hafal Al-Quran dan memahami ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Mungkin sudah hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Bolehlah. Seperti Ibnu Taimiyah. Seperti Ahmad Dedat barangkali. Tapi kita Al-Quran belum hafal. Barangkali juz amma juga belum hafal. Ini gaya-gayaan, baca Taurat, baca Injil, buang-buang waktu. Ya kalau yang dia baca benar, kalau salah. Sementara kebenaran di depan mata kita tinggalkan. Dia sok-sokan baca Taurat, baca Injil. Bahkan ketika khutbah Jumat di masjid, dia mengatakan Matius ayat sekian, Lukas ayat sekian, Yohanes ayat sekian. Ini masjid apa gereja? Ya? Jangan. Lihat tadi Rasul menyuruh Umar buang itu, lemparkan itu. Ya. Apa yang mendasari keyakinan akan ada lagi zaman perbudakan? Sabda Nabi SAW. Sabda Nabi yang sangat terkenal. Hadis Jibril itu. Ya. Di hadis Jibril kan bertanya Islam itu apa? Dijawab oleh Nabi begini. Iman itu apa? Dijawab oleh Ihsan terus tentang hari kiamat. Bagaimana dekatnya hari kiamat itu apa? Dijawab oleh Nabi begini-begini. Salah satunya antalidal amatu rabbataha. Adanya budak-budak perempuan yang melahirkan tuannya. Jadi contoh Singapura tadi ya, ini contoh saja. Dimiliki oleh kaum muslimin. Budak-budak perempuan itu boleh dijima oleh tuannya, halal, itu bukan zina. Lalu hamil melahirkan anak. Anak ikut ibunya apa ikut ayahnya? Ikut ayahnya. Ayah Jawa, anak pasti Jawa. Walaupun ibunya Arab. Ayah Arab, anaknya pasti Arab, walaupun ibunya Jawa. Ini ayahnya merdeka apa budak? Merdeka. Maka anaknya pasti merdeka, walaupun ibunya masih budak. Itu istilah beliau, antalidal amatu rabbataha. Banyaknya budak-budak perempuan melahirkan tuannya. Mau kita ingkari sabda Nabi ini? Ya. Dengan melihat berita di koran, televisi, perbudakan sudah dihancurkan oleh Amerika, diharamkan oleh Eropa, kata siapa? Lihat di Guantanamo, lihat di negeri-negeri mereka bagaimana kaum muslimin diperlakukan lebih buruk dari budak. Lebih buruk. Sangat lebih buruk. Islam nampar budak boleh nggak? Nggak boleh. Marah Nabi mendengar Muawiyah bin Hakam As-Sulami nampar budaknya, marah Nabi. Sampai berakhir dengan fisama, itu kan awalnya itu.
Ya. Dan banyak ayat-ayat lain, hadis-hadis lain, bahwa perbudakan akan muncul kembali, kaum muslimin sebagai tuan, Yahudi dan Nasrani, Amerika, Eropa sebagai budak. Ragu kita dengan sabda Nabi? Tentu tidak ragu. Masa depan di tangan kaum muslimin. Tapi kita tidak boleh berpangku tangan. Alah, udah tunggu aja lah kejayaan Islam. Nggak boleh, tetap harus ada dakwah, tetap harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ajak saudara-saudara kita meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah. Nggak boleh kita biarkan, pastilah syirik bid'ah nanti akan hancur, pasti sunnah akan berkibar. Nggak boleh berpangku tangan. Bolehkah berzikir dengan meniatkan zikir tersebut untuk orang tua yang sudah meninggal? Nggak usah diniatkan, mau zikir, mau sholat, mau puasa, mau jihad, seluruh amal ibadah anak, orang tua dapat. Jangankan orang tua yang melahirkan kita, yang bersusah payah, capek, repot, lelah, ngantuk demi anak, yang menunjuk saja, Pak, masjid mana ya, saya mau sholat, saya nunjuk tuh, saya dapat pahala nggak? Dapat, mandala ala, nunjuk doang begini. Ya. Pak, komplek pelacuran mana ya? Dapat dosanya nggak? Gereja mana? Tuh, dapat dosanya. Siapa yang menunjuk kebaikan dapat pahalanya, menunjuk keburukan dapat dosanya. Orang tua kita bukan menunjuk lagi habis-habisan agar kita terus hidup menjadi besar, sehat. Gimana nggak dapat pahalanya? Pasti dapat, nggak usah diniatkan, otomatis dapat. Beda dengan tetangga, beda dengan kenalan, beda dengan saudara jauh. Ya. Apakah ada ritual khusus ketika kelahiran anak seperti azan bayi, akikah? Akikah ada hari ke-7. Azan bayi hadisnya dhaif. Didhaifkan oleh Al-Albani. Karena dhaif ya jangan. Ya. Maka di hari pertama kalau mau usahakan ya, cari kurma yang paling bagus, yang sudah matang. Kemudian kurma itu dikunyah-kunyah. Kemudian lumatan kurma itu dioleskan ke mulut bayi sebelum diberi ASI. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Langsung diberi nama boleh, atau menunggu hari ke-7 boleh. Hari ke-7 dipotongkan kambing. Boleh 1, boleh 2, tergantung bayi kita laki apa perempuan. Kemudian seluruh rambutnya cukur habis, lalu ditimbang, lalu kita sedekah seharga perak timbangan itu, misalnya 2 gram, perak 2 gram berapa? 100.000 misalnya, kita sedekah 100.000. Adakah dalil tentang membunuh cicak adalah berpahala? Ada di Sahih Muslim ya, sekali pukul dapat pahala sekian. 2 kali pukul separuhnya, 3 kali pukul separuhnya. Dan ini akal tidak bisa mencerna, kita taat saja kepada Nabi, membunuh cicak berpahala. Salat jamak takhir antara zuhur dan asar mana dulu yang dikerjakan? Zuhur dulu. Urutan salat jangan dibalik-balik. Dari dulu sampai kapanpun, duhur dulu baru asar, asar dulu baru maghrib, maghrib dulu baru isya, isya dulu baru subuh, dan begitu seterusnya. Kita belum sholat maghrib, datang ke masjid, sudah sholat isya, tetap maghrib dulu. Kita belum sholat asar, masuk ke masjid, sudah sholat maghrib, sudah qomat, tetap asar dulu, dan begitu seterusnya. Walaupun kita mengikuti imam sholat maghrib, kita belum sholat asar, tetap kita niatkan sholat asar. Imam dan jamaah salam, kita nambah 1. Asar kan 4 rakaat. Apakah mengatakan zaman sekarang zaman edan tambah runyam?
bukan zamannya yang edan. Orangnya, maka salah ya. Zaman edan, zaman ini, zaman brengsek, bukan orangnya. Zamannya sama saja. Matahari terbit jam segitu, tenggelam jam segitu, keadaan kan biasa-biasa saja keadaannya. Orangnya, maka jangan dinisbatkan ke waktunya, zamannya. Apalagi zaman jahiliyah tidak boleh. Ya, zaman jahiliyah sudah berlangsung dan tidak akan terulang lagi. Zaman jahiliyah hanya ada beberapa tahun, beberapa saat sebelum Rasulullah diutus. Ketika Rasulullah sudah diutus, sudah tidak ada zaman jahiliyah lagi. Dunia semakin tua, semakin dekat kiamat. Ini benar. Benar, memang sudah tua. Itu sabda Nabi. Ini tidak termasuk mencela zaman. Yang mencela zaman yang tadi. Apakah ada hadis yang menyebutkan atau membolehkan seorang wanita membuka hijab satu kali saja di depan laki yang melamarnya? Kalau mau. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Ya, kalau mau. Kalau si laki-lakinya ini minta, dan sekali lagi kalau mau, dia yakin nih, kalau saya tampakkan leher saya, pasti dia kelepek-kelepek, apa istilahnya lah ya. Dia yakin betul ya. Saya tampakkan rambut saya, pasti dia mau. Dia pede betul misalnya, bisa. Mungkin laki-lakinya ini agak males-malesan gitu ya. Kan banyak juga yang terus terang kan. Kalau kita kan kurang terus terang. Orang di Arab terus terang. Nah, nggak mau pendekan, nggak mau terlalu hitam misalnya kan. Dia yakin ada bagian tubuh dia yang sangat menarik, yang laki-laki insya Allah pasti tertarik melihatnya. Boleh. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Jika ada orang meninggal karena dibunuh, apakah itu kesalahan manusia itu sendiri atau sudah takdir? Kesalahan manusia bagian dari takdir apa tidak? Kesalahan manusia bagian dari takdir apa tidak? Iya. Iblis tidak mau sujud kepada Adam, takdir bukan? Takdir. Adam akhirnya mendekati pohon larangan itu, takdir bukan? Takdir. Nggak ada yang nggak takdir. Kejadian dari awal sampai akhir, yang baik, yang buruk, yang taat, yang maksiat, semuanya takdir semua. Nggak ada perbuatan yang bukan takdir. Jangan katakan kalau takdir berarti nggak salah. Kalau takdir berarti nggak salah, ya takdir juga, salah juga. Ya, maaf tadi saya nyerempet mobil bapak penyok nih takdir pak ya. Iya bener takdir, tapi ganti. Ya benar takdir, nggak ada yang nggak takdir, tapi ganti, kan kamu yang salah, ugal-ugalan. Apa benar hadis wanita haid boleh datang memasuki masjid? Itu hadis yang dhaif. Tidak dhaif, sahih. Sahih. Nggak perlu ada hadis, sudah jelas bahwa bahwa di Masjid Nabawi ada wanita penyapu masjid, tinggalnya di masjid itu. Ada kamar khusus di situ. Ya tiap hari di situ. Bagian dari masjid. Nabi tidak pernah mengatakan, wahai ibu, kalau engkau haid jauhi masjid ini, enggak ada. Tetap di situ. Ya. Yang dhaif justru yang sebaliknya. La uhillul masjida li ahli haidin wala junubin. Aku tidak halalkan masjid itu bagi wanita haid dan bagi orang junub. Hadis ini dhaif. Di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Jasrah binti Dajajah. Dia ini didhaifkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari menyatakan dia tidak bisa diterima periwayatannya. Berarti justru itu yang dhaif. Apakah kita boleh berobat ke dokter non muslim? Boleh dengan terpaksa barangkali ya. Kalau masih ada yang muslim, cari yang muslim. Kecuali tidak ada, karena kita butuh obat, butuh diperiksa. Apakah betul wanita terlarang memakai pakaian yang berwarna putih? Tidak ada, nggak ada larangan seperti itu.
mau pakai warna apapun terserah, yang penting aurat tidak nampak, yang penting bentuk tubuh tidak transparan. Kalau transparan jangankan putih, mau coklat, mau hitam ya tetap haram. Jadi haramnya di situ. Ya. Yang ada larangan adalah laki-laki. Nabi melarang laki-laki pakai pakaian merah semerah-merahnya, nggak ada campurannya. Atau kuning sekuning-kuningnya, celupan tidak ada warna lain. Itu dilarang. Kenapa merah dilarang? Karena menyerupai wanita. Karena banyak wanita di zaman Nabi itu justru pakai pakaian merah, termasuk Aisyah. Aisyah pernah memakai pakaian merah. Nabi juga pernah memakai pakaian merah tapi bercampur, bukan merah semerah-merahnya. Ini ada pertanyaan tapi tidak terbaca ya. Habis kita akhiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.